berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Budi sakit ya? Budi Arianto dan sakit dan Novi Antara. Tadi sudah ada suratnya ya? Ada lagi? Hanya 2. Oke, yang lainnya berarti masuk. Baik. Nah, di depan kalian di papan tulis ada slide tentang 2 gambar. Tolong gambar sebelah kanan kalian itu gambar apa sih? Jaga jarak. Ada 2 orang yang menjaga jarak ya. Lalu gambar sebelah kiri kalian orang memakai masker. Nah, kira-kira kenapa sih di dalam 2 gambar tersebut orang tersebut menjaga jarak dan memakai masker? Ada yang bisa tolong angkat tangan? Angkat tangan aja. Kenapa? Yang kerasnya? Agar terhindar dari virus. Agar terhindar dari virus. Ada lagi? Hanya itu jawabannya? Apakah hanya terhindar dari virus? Kok diam? Ya, benar ya. Jadi agar terhindar dari virus, tapi tidak hanya virus, tapi bakteri dan kuman-kuman lainnya ya. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang virus. Apa aja sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri maupun sifat virus. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan bentuk virus dan membedakan klasifikasinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan virus dengan makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memaparkan cara menghindari bahaya virus seperti influenza, AIDS, dan COVID-19. Nah, sebelum ke pembelajaran, selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran hari ini. Jadi ada 3 penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap dan sosial. Sikap dan sosial itu apa contohnya? Contohnya sopan santun kalian, baru tanggung jawab kalian, terus jujuran kalian. Nah, itu akan dinilai per individu. Jadi masing-masing dari kalian. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu apa? Yaitu penilaian ketika nanti akan kalian diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, di situ akan dinilai bagaimana cara kalian bekerja sama, bagaimana kalian menghargai pendapat teman-temannya, dan bagaimana cara kalian presentasi di depan kelas. Lalu yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran akan Ibu berikan soal evaluasi. Jadi ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada gambar lagi nih. Ada 2 gambar di depan. Gambar yang sebelah kanan, gambar apa? Orang yang sakit cacar. Kalau yang gambar sebelah sini? Sakit flu. Nah, kira-kira dari 2 gambar di depan itu apa sih penyebabnya? Virus. Bakteri, oke. Nah, kuman. Bakteri sama kuman sama nggak sih? Sama. Kalau cacar itu penyebabnya kuman apa bakteri atau virus? Virus. Kalau flu bakteri atau virus? Virus, benar. Nah, satunya penyakit cacar, yang satunya influenza. Itu sama nggak virusnya atau bentuk virusnya? Berbeda.
Nggak tahu. Kalau yang cacat? Nggak tahu. Oke, untuk mencari tahu maka kita akan melakukannya setelah ini ya. Nah, di sini oke, silahkan kalian simak videonya. Apabila ada yang penting silahkan dicatat di buku catatan kalian. Akhir-akhir ini, tiada hari yang terlewatkan tanpa pembicaraan tentang virus. Tapi, apakah kalian sebenarnya tahu apa itu virus? Dari segi bahasa, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun dan cairan berbahaya lainnya. Virus adalah mikroorganisme atau makhluk yang sangat kecil dan bersifat patogen. Artinya, menyebabkan penyakit pada makhluk hidup yang dimasukinya. Seberapa kecil virus? Untuk memahaminya, mari kita bandingkan dengan mikroorganisme lain, yaitu bakteri. Virus berukuran 20 nanometer hingga 300 nanometer, sedangkan bakteri memiliki ukuran diameter 200 nanometer hingga 1000 nanometer. Dengan demikian, virus cenderung mempunyai ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri, sekitar 10-100 kali lebih kecil. Bila kita membayangkan bakteri sebagai seekor gajah, maka virus akan terlihat seperti tikus di samping. Bakteri dan virus sama-sama tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, kita dapat melihat mereka dengan alat bantu. Untuk bakteri, kita dapat melihatnya dengan bantuan mikroskop cahaya. Sedangkan untuk virus, kita membutuhkan alat yang lebih canggih, misalnya mikroskop elektron. Lalu, kapan ya kira-kira virus ada atau muncul? Kita tidak tahu dan hanya bisa menduga, karena virus tidak meninggalkan fosil. Dokumentasi mengenai virus yang diabadikan dan disimpan di laboratorium baru dilakukan pada awal abad 20-an. Walaupun virus memiliki gen DNA atau RNA yang berfungsi untuk berevolusi dan bereproduksi atau memperbanyak diri, virus tidak memiliki sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan yang memungkinkan makhluk hidup melakukan metabolismenya sendiri. Untuk itu, virus membutuhkan makhluk hidup lain sebagai inang untuk membantunya bermetabolisme. Di luar sel inang, virus tidak dapat bereproduksi. Apa sih inang itu? Inang adalah organisme lain yang menyediakan makanan dan tempat berlindung. Nah, jika virus tidak memiliki sel, maka tidak lagi dengan bakteri. Bakteri memiliki sel yang dapat melakukan metabolisme sendiri, sehingga bakteri dapat berkembang dan bereproduksi tanpa bantuan inang. Nah, sekarang kalian tahu kan perbedaan mendasar antara virus dan bakteri. Semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ya, sudah selesai. Ibu mau satu orang bisa nggak sih memberikan apa sih kesimpulan dari tayangan video yang sudah kalian tonton tadi? Ayo, nggak apa-apa salah. Nanti kita benerin sama-sama. Apa yang dapat kalian tangkap dari tayangan video yang sudah kalian tonton tadi? Ayo, siapa? Atau mau ibu tunjuk nih? Ayo, ada yang mau angkat tangan? Ada nilai plus loh. Ibu tunjuk ya. Coba ibu mau yang sebelah sini nih. Apa kamu apa sih yang kamu tahu? Yang kamu lihat nih dari tayangan di depan tuh menjelaskan apa sih? Perbedaan virus dan bakteri. Ya, bedanya apa? Yang kamu tahu? Virus itu memiliki DNA atau RNA, kalau bakteri itu memiliki sel. Terus? Ukurannya? Ukurannya? Ukurannya virus itu lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya itu lebih kecil. Oke, benar ya. Yang ukurannya lebih kecil dari bakteri, tapi kalau yang pertama tadi mungkin kurang tepat. Tapi sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada lagi yang bisa menjelaskan selain ukuran dan materi genetik tadi? Kan banyak tuh penjelasannya perbedaan antara
dengan virus. Ciri-cirinya, ciri-ciri virus gimana sih? Tadi di video dikatakan virus nggak bisa hidup di luar sel inang. Itu maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu nggak? Ayo Nani bisa? Virus itu tidak bisa hidup tanpa sel inang karena dia modelnya cara hidupnya itu menempel ke sel inang. Jadi kalau tanpa sel inang dia nggak bisa hidup. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Nani. Mau yang cowok coba satu orang menjelaskan apa sih tayangan video di depan tadi? Ayo yang cowok mau angkat tangan atau Ibu tunjuk lagi? Bagaimana? Gak usah nunduk. Yuda, apa yang Yuda tahu dari setelah menonton tayangan video di depan? Tentang virus. Iya. Terus? Kenapa virus? Bentuknya virus ada macam-macam nggak? Iya. Yang kamu tahu apa? Ayo, yang kamu tahu apa virus? Yang lagi melarang nih, corona nih, bentuknya bagaimana? Kamu pasti pernah lihat kan di TV bentuk virus? Ya, terus bentuknya bagaimana? Iya. Bulat? Iya, bulan. Ya, bulat. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Yang laki-laki? Satu lagi? Wildan atau Ari mau menambahkan? Ari, coba bentuk virus apa, Ari? Nah, tadi kan sudah ditayangkan tuh ada beberapa bentuk virus. Apa yang kamu tahu? Terus? Apa kalau banyak? Nah, ciri-ciri virus yang kamu tahu apa? Dia Singkat. membutuhkan inang. Untuk bisa hidup. Ya, itu lebih kecil dari bakteri. Ukurannya lebih kecil. Kamu bisa lihat bakteri? Bisa lihat bakteri? Ya, bisa. Bisa lihat virus? Ya, Bagaimana cara untuk bisa melihat virus? membutuhkan alat bantu, Alat bantunya apa? mikroskop dan mikroskop elektrik. Oke, tepuk tangan untuk Ari. Nah, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi virus dengan bakteri itu beda. Bedanya di mana? Kalau bakteri dia mempunyai sel, tapi kalau virus dia tidak mempunyai sel. Tetapi virus mempunyai materi genetik. Materi genetiknya apa? DNA atau RNA. Jadi salah satunya DNA atau RNA. Nah, bagaimana tapi virus bisa berkembang biak? Yaitu dengan cara masuk ke dalam sel inang. Sel inang itu apa tadi? Sel inang itu apa? Organisme lain yang menyediakan makanan. Ya, organisme lain yang menyediakan makanan. Jadi dia bisa hidup dengan cara parasit atau masuk ke dalam sel inang. Jadi di situ dia akan mengambil makanannya untuk bisa berkembang biak. Nah, struktur virus itu juga lebih kecil ya dari bakteri ya. Kalau bakteri saja tidak bisa terlihat, apalagi virus. Bagaimana cara kita melihat virus? Yaitu dengan cara bantuan mikroskop elektrik yang sudah canggih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian untuk beberapa kelompok. Ini ada pembagian kelompoknya, silahkan dibaca. Kelompok ada 6 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dibaca? Nah, ini kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Sudah? Kalau sudah, silahkan berpindah ke kelompoknya masing-masing tanpa suara. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Di bawah buku tulisnya.
kelompok 5? Kelompok 6? Oke. Nah, Ibu akan membagikan ya. Lagi. Tadi kan cukup. Tadi cukup kok sekarang jadi kurang. Oke, nah Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian isi di belakangnya, di belakang dari LKPD ini. Jadi silakan kalian diskusikan, lalu kalian isi. Untuk literaturnya boleh menggunakan buku ajar yang sudah Ibu bagikan atau boleh dengan mencari di internet. Silakan. Untuk efisien waktu silakan dibagi. Ini kan ada beberapa pertanyaan, jadi dibagi ke teman-temannya. Siapa-siapa yang mencari jawabannya. Nah, sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu petunjuknya. Jadi dibaca dengan seksama. Terus kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Boleh dimulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaannya. Setelah selesai, nanti kalian masing-masing presentasi ke depan kelas. Dan teman-teman lainnya menanggapi. Udah gitu nak boleh melepas itunya statusnya. Jadi dibagi nih, misal Teddy mau ngerjain apa, nanti dicari. Nah untuk yang lembaga wacana. Nah untuk yang wacana ya, mohon perhatiannya. Ini kan ada wacana nih. Baru yang di bawahnya kalian disuruh mengidentifikasi masalah. Nanti kalian cari nih. Dari wacana ini kira-kira permasalahan apa sih yang akan kalian pengen tahu? Nanti dicatat ya pertanyaannya apa. Menggunakan kaidah kata-katanya dari 5W plus lah. Tahu kan? What, where, why itu ya. Dan how. Nah itu dicari. Jadi kalian tulis dulu pertanyaannya apa aja. Nanti kalian jawab lagi nih. Ini kalau misalnya boleh dilepas-lepas. Jadi dibagi kamu ngerjain apa, kamu ngerjain apa. Boleh didiskusikan, mau nggak sih pengerjaannya gitu ya. Boleh cari literatur di internetnya. Mau apa kan? Ada internetnya? Boleh dilepas ya, internetnya ya. Jadi dibagi. Jadi biar semuanya ada. Yang dicari nih yang satu siapa?
Bukan ciri-ciri yang sakit ya, tapi lebih ciri-ciri virusnya.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi Ibu minta kalian stop untuk mengerjakannya. Sudah semua ya? Oke. Ibu mau siapa nih yang mau pertama mau presentasi? Mau maju ke depan kelas atau di mejanya aja? Di mejanya aja. Siapa yang duluan? Kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silahkan berdiri. Nih, pakai mikrofon supaya suaranya keras. Yang lainnya, Ibu mohon yang lainnya boleh menanggapi ya. Misalnya jawaban kelompok 6 nih tidak sama dengan jawaban kelompok kalian. Nanti kita saling berdiskusi. Atau Bu, kelompok 6 kayaknya jawabannya sama deh Bu, soalnya yang benar saya cari di literatur begini, gitu. Boleh ya? Jadi silakan diperhatikan ketika temannya menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja dari kelompok saya. Di dalam lembar kerja tersebut ada terdapat wacana, yaitu virus bukanlah suatu sel, melainkan hanya merupakan partikel yang mengandung materi genetik
dan protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup. Adapun pertanyaan dari wacana di atas yaitu, apakah virus merupakan suatu sel? Virus bukanlah suatu sel, melainkan merupakan partikel yang mengandung nilai genetik dan protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup. Yang kedua, siapa yang dapat menjadi inang dari virus? Semua makhluk hidup, contohnya sel dapat menjadi inang bagi virus, hewan dapat menjadi inang bagi cacing parasitik. Soal ketiga, kapan terbentuknya virus baru dalam sel hidup yang dapat diinfeksi setelah menghasilkan mutasi genetik dan bagian-bagian lain dari virus tersebut. Soal keempat, mengapa perkembangan virus hanya dapat terjadi pada sel hidup yang diinfeksinya? Karena virus merupakan parasit obligat. Soal kelima, di mana virus hanya dapat hidup sebagai parasit di sel inang. Dan soal terakhir, bagaimana penyebab virus menghasilkan mutasi genetik? Dapat diibaratkan bahwa virus dapat bertahan dengan cara menempel kepada sel inang. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa sih sebenarnya COVID-19 ini? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS dan COVID. Soal yang kedua, mengapa COVID-19 menjadi sangat berbahaya? Karena dengan tingkat penularan yang tinggi, dapat menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda. Soal ketiga, bagaimana ciri-ciri dan struktur dari COVID-19? Berbentuk menyerupai mahkota atau corona matahari. Kesimpulan dari lembar kerja ini adalah, dalam sejarah penemuan virus tersebut, adapun pertanyaan yang lainnya yaitu, mengapa virus dapat digolongkan sebagai benda mati? Mengapa dapat digolongkan ke dalam benda hidup? Penjelasannya yaitu, karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Soal kedua, di atas telah disampaikan bahwa virus merupakan organisme peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Virus juga bukan sel atau organisme. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pertanyaan tersebut? Yaitu, virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, dan bakteri. Adapun soal ketiga yaitu, buatlah nama dan fungsi bagian-bagian yang ditunjuk pada gambar. Gambar pertama yaitu kapsid, fungsinya sebagai kulit protein dari suatu virus. Gambar kedua, asam nukleat, berfungsi sebagai makromolekul biokimia yang berkonveksi, berobat molekul tinggi dan tersusun di atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Gambar ketiga yaitu selebuk ekor yang berfungsi untuk menginjeksi DNA virus dalam sel harvest dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Gambar keempat yaitu serabut ekor yang berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Gambar kelima yaitu lempeng dasar yang berfungsi sebagai multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesimpulan hanya milik Tuhan, ada kesalahan datang dari setan itu
menganalisis perbedaan virus dengan makhluk hidup lainnya. Dan itu kita dapat memaparkan bagaimana cara kita menghindari dari banyak virus seperti virus corona. Oke, dari kelompok 1 yang membedakan hanya kesimpulannya. Kalau yang kelompok 6 tadi menjelaskan ya ciri-cirinya dan semuanya, tapi kalau kesimpulannya tapi kalau untuk kelompok 1 lebih kita paham tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana virus COVID itu, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang membedakan atau sama aja isinya? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 6? Kalau coba dijelaskan, COVID itu apa sih menurut kamu? COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kalau menurut kelompok 2 nih, COVID-19 itu hanyalah virus yang menyerang pernapasan manusia. Kira-kira yang kayaknya gimana? Benar nggak? Salah, kata kelompok 6. Kenapa salah? Virus COVID-19 bukan karena virus COVID-19 bukan cuma menyerang pernapasan, tapi semua hal kayak bisa jadi tidak mau makan, baru batuk-batuk, pilek, panas. Nah, benar ya. Jadi COVID-19 atau virus coronavirus itu tidak hanya menyerang pernapasan aja. Jadi dia akan menyerang seluruh organ tubuh kita. Mana yang lemah maka itu yang akan diserang. Jadi imun kita harus kuat. Tapi cara penyebarannya yaitu melalui pernafasan. Begitu ya. Nah, untuk tadi sudah kelompok 2, kelompok 3 gimana? Mana kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Sama, kurang lebih sama kelompok 6. Kelompok 4? Ini kelompok 4? Ya, kelompok 5, kelompok 4, kelompoknya Nani. Bagaimana kelompoknya Nani? Sama aja, oke sama aja. Kelompok 5? Kelompok 5 gimana? Oh sama aja. Oke, berarti sudah benar ya pemaparan dari kelompok 6 ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu mau satu kelompok lagi yang memaparkan hasil presentasinya, hasil kerjanya. Ada yang mau mengajukan diri? Boleh angkat tangan. Kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Ibu tunjuk ya? Hah? Ya dijelaskan kayak tadi dari awal hasil kerjanya. Ya kelompok ini ya. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh berdiri? Gak apa-apa, nanti kalau salah kan kita benerin biasanya. Dari yang wacananya gak usah dibaca, langsung hasil identifikasi masalah dari wacana ini apa aja dijelaskan ya. Ayo berdiri. Yang lainnya silakan diperhatikan ya.
ketiga, kapan terbentuknya virus-virus baru? Terbentuknya virus-virus baru dalam sel hidup yang diinfeksi. Yang keempat, siapa yang dijadikan virus untuk bereproduksi dan berkembang biak? Untuk bereproduksi atau berkembang biak, virus hanya dapat terjadi pada sel hidup atau sel inang yang diinfeksinya. Kemudian, di mana virus dapat hidup, virus hanya dapat hidup pada sel inang atau sel hidup. Yang terakhir ada bagaimana virus dapat berkembang biak. Virus berkembang biak dengan cara menempel pada sel inang atau sel hidup. Oleh karena itu, virus dapat dikatakan sebagai parasit. Selanjutnya, pertanyaan, mengapa virus dapat digolongkan sebagai benda mati? Mengapa dapat digolongkan ke dalam benda hidup? Berikan penjelasan. Jawabannya, karena virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu dapat memproduksi atau memperbanyak diri, tetapi juga memiliki sifat makhluk tak hidup, yaitu tidak memiliki sel dan hanya dapat berkembang biak pada organisme hidup tertentu. Yang kedua, di atas telah disampaikan bahwa virus merupakan organisme kelainan antara benda mati dengan makhluk hidup. Virus yang bukan sel atau organisme. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Berikan penjelasan. Virus dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan sehingga seperti benda mati. Memiliki struktur di bawah biologis sehingga dikatakan sebagai makhluk yang mati. Perhatikan gambar di bawah ini, buatlah nama dan fungsi bagian-bagian yang ditunjuk pada gambar. Yang pertama ada bagian kepala, di mana di situ nomor 2 kapsid yang merupakan bagian terluar virus. Yang ketiga itu DNA, tempat kode pembawa sifat. Yang keempat itu selubung ekor menginfeksi DNA virus ke dalam sel. Menginfeksi DNA virus ke dalam sel host phase, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Yang kelima ada serabut ekor, di mana alat yang digunakan untuk menempel padanya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa sih sebenarnya COVID-19 ini? COVID-19 adalah salah satu virus yang sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua, mengapa COVID-19 menjadi sangat berbahaya? Karena gejala yang ditimbulkan apabila tidak ditindaklanjuti lebih jauh dapat mengakibatkan kematian. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dan struktur dari COVID-19? Ciri-cirinya menyerupai mahkota, memiliki diameter 65 sampai 125, termasuk virus RNA. Strukturnya berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Yang keempat, apa yang harus dilakukan Pak Ahmad untuk mencegah penularan COVID-19 di desanya? Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin, saat batuk atau bersin, menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Untuk kesimpulannya, ciri-ciri virus yaitu bersifat obligat, aseluler berupa hanya dapat bereproduksi pada makhluk hidup, hanya memiliki satu asam nukleat dan dapat dikristalkan. Struktur tubuh virus memiliki berupa selaput yang disebut envelop. Virus dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, jenis asam nukleat, atau ada atau tidaknya selubung dan benang. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok
Nah, kalian sudah oke ya sekarang. LKPD-nya boleh dijadikan satu, dikumpulkan ke depan. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, kalian kan sudah paham tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi virus, ciri-cirinya, bentuknya, dan juga klasifikasinya? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti ibu kira sudah paham semuanya ya. Nah, kalau sudah paham semuanya, ibu mau dong satu orang yang membuat kesimpulan apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Yang mau angkat tangan? Oke, Indah, boleh. Silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari materi virus hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu dari ciri-ciri virus. Dari ciri-ciri virus ini, yaitu virus ini bersifat aplikat. Seluler berupa monoskop, hanya dapat berreproduksi pada makhluk hidup. Hanya memiliki satu asam nukleat dan dapat dikristalkan. Yang kedua, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus memiliki berupa selaput yang disebut dengan envelope. Selanjutnya ada beberapa kelompok virus, yaitu virus ini dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, jenis, asam, dan nukleat. Ada atau tidaknya sulfur dan inangnya pada virus tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan untuk Indah dan Bumi. Nah, satu orang lagi ya. Satu orang lagi yang cowok. Tadi yang cewek sudah, sekarang yang cowok. Ayo ibu mau yang sebelah sini kelompoknya yang diam-diam aja nih. Tolong berikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari tiga cowok ini siapa yang mau berdiri? Ya, Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari saya. Yang pertama, ciri-ciri virus seluler bukan merupakan sel ukuran mikroskop, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Virus bukan sel karena tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Tidak dapat melakukan sendiri proses metabolisme, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara langsung, dapat dikristalkan. Perbedaan virus dengan makhluk hidup lainnya. 3. Virus dan bakteri. Virus memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri. Virus 10 sampai 100 kali lebih kecil dari bakteri. Virus tidak memiliki sel dan bakteri memiliki sel. 4. Dengan cara menghindari kontak langsung, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Oke, terima kasih Fandi. Fandi sudah lengkap ya. Dia membedakan antara virus dengan bakteri dan juga dia sudah menjelaskan bagaimana sih cara pencegahannya supaya kita bisa terhindar dari virus, yaitu dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan juga makan makanan yang bergizi.
Nah, Ibu kira kalian sudah paham semua. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui bagaimana cara pengetahuan kalian tentang materi ini. Jadi Ibu kira kalian harus duduk masing-masing ya. Jadi ini soal evaluasinya dikerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek ataupun diskusi. Ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan per individu. Oke, sudah. Jangan dulu ya. Berapa orang? Berapa lagi? Kurang berapa? Kurang 2. Kalian ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakang sendiri tuh? Coba kesini nak, Rifa. Sudah kan di sini? Ya sini nanti. Baik, sudah dapat semua? Silakan handphone dan buku catatannya masukkan ke dalam laci. Jadi hanya ada lembar soal dan alat tulis aja yang ada di atas meja. Ya, waktu kalian mengerjakan ada 15 menit dimulai dari sekarang. Bagi yang sudah selesai boleh mengumpulkan ke depan. Siapa lagi yang belum? Dikasih nama dan kelas. Kerjakan sendiri ya, tidak toleh kanan kiri, tidak kerjasama. Kenapa Rizky? Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya boleh tanya ke Ibu.
Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Yang sudah boleh dikumpul ke depan. Baik, sudah semua ya? Oke, sudah semua. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah mau selesai. Nah, Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu menginformasikan untuk minggu depan silahkan pelajari tentang replikasi dari virus. Apa sih replikasi virus itu? Silahkan kalian buka bukunya atau boleh cari referensi di internet. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu minta 2 orang mengungkapkan atau kita refleksi pada pembelajaran hari ini nih, bagaimana sih perasaan kalian? Apakah senang, apakah sedih, apakah menyulitkan atau lebih memudahkan? Nah, Ibu minta tolong ya untuk 2 orang laki-laki dan perempuan perwakilan yang berani boleh angkat tangannya. Ibu nggak mau nunjuk, Ibu mau siapa yang mau angkat tangan yang berani berbicara?
Silahkan diacungkan tangannya. Kalian mengungkapkan aja, kalian apa sih yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini? Daniel, coba Daniel. Daniel ungkapkan nih pada pembelajaran hari ini, perasaan Daniel bagaimana sih? Lebih mudah paham kah atau menyenangkan kah? Kata diskusi Bu, jadi lebih apa bagaimana gitu, boleh ya? Senang karena bisa kerjasama, diskusi gitu. Lebih mudah paham nggak? Ya, lebih mudah. Mudah paham. Terima kasih ya Daniel ya. Tepuk tangan buat Daniel. Nah, yang perempuan ayo, yang tadi diam-diam aja, yang belum berani berbicara. Bagaimana yang perempuan? Oke, coba. Perasaan kamu ketika pada pembelajaran ini bagaimana? Senang Bu, bisa memudahkan untuk belajar, banyak yang dimengerti. Udah itu aja. Tapi sudah paham ya pada pembelajaran ini ya, paham semua ya? Paham. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita keluar ya. Ibu mau ketua kelas tolong pimpin doa dulu ketua kelas. Ketua kelas tolong pimpin doa supaya pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik di kepala kita dan bisa kita manfaatkan di kehidupan kita kelak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari Ibu akhiri. Terima kasih anak-anak ya. Karena waktu kita juga sudah habis, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan istirahat.